Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8 bioetik ingin membuat video untuk tugas kami, yaitu kami ingin wawancara kepada si Bapak ini mengenai bagaimana pengalamannya menggunakan BPJS. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kimil Raffi Fuga. Saya Quina Rahmadani. Saya Siti Afni Laila. Bapak namanya siapa, Pak? Atas nama Rikmatulesi. Ya, jadi kami mau mulai wawancaranya, Pak. Bapak bersedia nggak, Pak, untuk ditanya-tanya mengenai pengalaman Bapak menggunakan BPJS? Boleh. Jadi, Pak, Bapak pernah nggak sebelumnya udah pernah daftar BPJS belum, Pak? Sebelumnya kalau untuk secara daftar mandiri saya belum pernah. Cuman semenjak saya kerja ikut dari vendor, jadi saya didaftarkan dari vendor tersebut. Berarti Bapak daftarnya di mana nih? Saya didaftarkan dari perusahaan saya bekerja. Kayak mana pengalaman pertamanya menggunakan BPJS, Pak? Kalau secara pengalaman, kemarin saya pernah sakit. Jadi saya coba untuk daftar BPJS. Awal pakai BPJS waktu istri saya hamil. Kalau dari BPJS-nya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau dari klinik saya pendaftaran, saya berobat pakai BPJS tuh waktu dari awal pendaftaran, dari administrasi itu udah cuek, tidak dilayani, terus antrinya lama. Itu sih kalau pakai BPJS. Mungkin boleh dilanjutkan, Hap nih. Oke. Baik Pak, untuk Bapak sendiri atau keluarga Bapak apakah pengguna BPJS juga? Ya, kan kami sekeluarga pengguna BPJS. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Ina. Oh iya, tadi kan sebelumnya Bapak sudah pernah berobat secara BPJS ya Pak ya. Kalau misalnya berobat dengan menggunakan pelayanan umum, apakah Bapak sudah pernah? Sudah. Oh iya, menurut Bapak ada nggak perbedaan pelayanan kesehatan ketika Bapak berobat menggunakan BPJS dan pelayanan umum, Pak? Kalau perbedaan pasti sangat jauh ya Mbak, karena kemarin saya berobat, saya sendiri ngalami berobat pakai BPJS. Waktu pas berobat pertama, dari awal saya dikasih obat sampai saya di rumah itu berobat tidak ada kurangnya penyakitnya. Saya coba lagi di hari kedua berobat, dikasih mungkin obat yang dosis lebih tinggi, sama juga tidak ada perubahan dari obat tersebut. Karena saya udah merasa nggak enak, jadi saya berobat umum. Dari situ saya berobat 1 hari langsung sembuh, Pak. Itu mungkin perbedaan di situ dari segi obat, dari segi pelayanan jauh sih. Oh, berarti untuk segi pelayanan Bapak merasa lebih baik menggunakan BPJS atau yang umum ya, Pak? Kalau dari segi pelayanan lebih bagus umum. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak, sebelumnya mungkin video yang kami rekam akan kami upload ke YouTube. Apakah Bapak bersedia, Pak? Boleh. Boleh, baik. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari kelompok 8 dari mata kuliah bioetik. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Arif Hasibuan, teman saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dan teman saya lagi. Selanjutnya, kami akan melakukan video wawancara kepada salah satu masyarakat yang berada di sekitar kampus. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa melihat wawancara berikut ini. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan melakukan wawancara kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insyaallah pertanyaannya selagi bisa saya jawab, bersedia. Baik, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Sultan Arif Hasibuan. Saya Subhanuddin Lubis, sarjana hukum. Baik, Saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa, Pak. Dan saya Muhammad Irham Sofo. baik, mungkin kami ada 3 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama mungkin bisa diajukan oleh teman saya, Pak Uji. Jadi pertanyaan pertama ini, apakah Bapak pernah merasa bahwa pelayanan di rumah sakit khususnya dengan penggunaan BPJS dan umum itu dibedakan, Pak? Yang pernah saya alami itu, kalau BPJS itu sekarang ini kan pelayanannya sudah semakin baik saat ini gitu. Harapan kita itu BPJS itu lebih semakin baik lagi untuk kedepannya. Kalau perbedaannya dengan BPJS dan umum, perbedaannya kalau menurut saya, kalau yang umum itu kan kita bisa milih fasilitas naik tingkat apa, kita bisa milih dokter, kamar apa seperti dan obat apa gitu.
Tapi kalau BPJS dia kan sudah ditentukan gitu. Apabila kita mau mau naik tingkat lagi, mungkin ada perbedaannya ya kita mengeluarkan uang pada saat di situ. Nah, mungkin itu saja yang saya tahu. Nah, dari perbedaan yang mungkin sudah Bapak sebutkan tadi, bagaimana tanggapan dan pandangan dari Bapaknya sendiri, Pak? Mengenai BPJS-nya itu selama ini kita kan pernah kita alami itu kita daftar tunggu dulu untuk daftarnya. Sementara kalau umum itu kan bisa langsung seperti itu. Ya harapan saya sebagai masyarakat, ya mohonlah ke depannya lebih ditingkatkan lagi pelayanan itu terbaik dan jangan sampai membuat masyarakat itu kecewa. Mungkin banyak saat ini kita lihat di media-media sosial itu banyak masyarakat yang kecewa, kita katakan seperti itu. Itu sih harapan saya secara pribadi. Baik. Seperti yang dari Bapak bilang kan mungkin ada perbedaan dari fasilitas, pelayanan. Menurut Bapak hal-hal seperti itu bisa nggak sih diwajarkan? Kalau masalah diwajarkan itu ini namanya menyinggung untuk kesehatan ya, apalagi nyawa. Kalau menyangkut nyawa saya pikir pribadi itu nggak boleh dibedakan sih, apalagi untuk menyangkut yang namanya urgent gitu ya. Itu menurut saya nggak wajar kalau dibedakan. Seharusnya bisa disamakan sama fasilitas umum yang umum gitu, BPJS dan umum. Itu sih yang menurut saya seperti itu. Jadi ya sedikit untuk menanyakan Pak, kita sudah jelaskan sedikit ke depannya bagaimana BPJS. Jadi boleh jelaskan sedikit lagi Pak, bagaimana gagasan-gagasan terbaik terhadap BPJS ke depannya menurut Bapak sendiri? Ya gagasan yang terbaik kalau menurut saya ya untuk peningkatan pelayanan BPJS itu kalau bisa sih disetarakan dengan yang umum. Mungkin apabila ada perbedaannya pun buatlah 0, sekian persen perbedaannya. Mungkin itu saja sih. Itu dari saya. Baik, mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Sama-sama. Baik, mungkin sudah bisa wawancara. Baik, terima kasih Pak. Izin Bu, jadi kami ada tugas untuk wawancara tentang seputar BPJS dari Ibunya sendiri, bersedia Bu? Bersedia. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kayak mana pendapat Ibu tentang pasien BPJS tuh harus menunggu lama, jadi antriannya itu lebih panjang daripada pasien umum? Ya wajar lah, namanya juga pasien BPJS. Kita kan BPJS kan gratis. Ya wajar, kalau menunggu lama itu yang ya biasa-biasa aja sih. Mestinya kita memang harus sabar karena juga dia namanya pasien gratis. Baik Bu, apakah jika suatu pengobatan atau obat tidak ditanggung BPJS, menurut Ibu itu adil nggak Bu bagi yang mempunyai BPJS? Itu adil karena mungkin tidak ditanggung BPJS. Salah satu obat itu mungkin obatnya terlalu mahal. Sudah wajar dong kita beli sendiri pakai uang sendiri. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu pernah nggak merasa dipersulit atau mendapat pelayanan yang berbeda ketika Ibu berobat menggunakan BPJS? Selama Ibu menggunakan BPJS, Ibu belum pernah dipersulit. Memang BPJS bagus, pelayanannya bagus. Seperti pasien umum biasa juga. Malah Ibu berterima kasih sesudah adanya BPJS, Ibu bisa menggunakan BPJS gratis seperti operasi mata Bapak. Baik Ibu, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Bu sebelumnya. Ya nggak apa-apa, ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nafa Nursabila dengan NPM 230826029. Jadi di video kali ini aku akan menyampaikan refleksi mengenai video yang telah kami buat. Jadi ada pun hal menarik yang dapat aku ambil dalam proses pembuatan video, yaitu karena aku jumpa dengan ibu yang sangat baik, sangat ramah, dan pengalaman ibunya juga menambah wawasan aku. Adapun kendala dalam pembuatan video yaitu karena jadi ibu yang kami wawancarain itu adalah seorang penjual mall di pinggir jalan. Jadi karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, mungkin itu menjadi satu kendala kami juga.
Dan dari pertanyaan yang udah kami tanyakan, ibunya itu alhamdulillahnya kan pengalamannya sangat baik, dan kita bisa pelajari bahwa sebenarnya BPJS itu nggak selalunya buruk seperti yang mungkin banyak yang beredar di sosial media. Tapi hal ini juga perlu kita pertahankan, dan kalau bisa kita kembangkan untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Anggita Diani, NPM 23080266. Di sini saya akan melakukan refleksi diri terkait video tugas bioetik yang sudah kami lakukan sebelumnya, di mana refleksi ini akan saya mulai dengan membahas hal-hal yang menarik yang kami temui selama proses pembuatan video tersebut, serta kendala yang kami hadapi dalam proses perjalanan pembuatan video ini. Di mana hal yang menarik dalam proses pembuatan video ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan langsung kepada masyarakat, mendengarkan pendapat dan respon mereka secara nyata terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Dari situ kami bisa melihat secara langsung bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan BPJS. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena membuka wawasan kami tentang kenyataan lapangan yang mungkin selama ini tidak kami sadari. Dan ada juga beberapa kendala yang kami temui selama proses pembuatan video ini, di mana terkait dengan penjadwalan, di mana waktu untuk pembuatan video seringkali berbenturan dengan jadwal kuliah, tugas maupun kegiatan kami yang lainnya. Akibatnya terjadi beberapa kali penundaan yang cukup signifikan dalam proses pembuatan video ini. Namun kendala ini mengajarkan kami pentingnya manajemen waktu, kerjasama tim, serta komunikasi yang baik antar kelompok. Melalui proses ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kami petik terkait dengan ketidakseimbangan dalam proses pelayanan antara peserta BPJS dengan peserta non-BPJS, di mana adanya pentingnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan. Kami menemukan masih ada bahwa masyarakat yang merasakan perbedaan kualitas layanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Hal ini menandakan bahwa meskipun akses terhadap pelayanan kesehatan telah dibuka secara luas melalui program BPJS, kualitas pelayanan yang adil dan setara untuk seluruh lapisan masyarakat masih menjadi tantangan yang besar yang harus diatasi oleh sistem kesehatan kita. Lalu adanya kepercayaan publik adalah kunci kesuksesan program kesehatan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, terutama BPJS, sangat penting. Jika kepercayaan ini hilang atau terganggu, maka efektivitas dan keberhasilan program BPJS mungkin juga akan terancam. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari seluruh elemen kesehatan untuk menjaga integritas dari pelayanan kesehatan. Lalu ada rencana, tindakan, atau sikap selanjutnya. Dari refleksi ini kami menyadari tidak hanya memahami permasalahan yang ada, tetapi juga harus mulai merancang tindakan nyata dan sikap profesional ke depannya, seperti mengedukasi masyarakat melalui media seperti video edukatif maupun interaksi langsung untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak dari pasien BPJS, prosedur pelayanan, serta menyampaikan keluhan jika pelayanan yang diterima dirasa kurang memuaskan bagi masyarakat pengguna BPJS. Lalu membangun budaya kesetaraan dalam pelayanan. Sebagai calon dokter, kami harus menanamkan dalam diri kami masing-masing bahwa setiap pasien, apapun latar belakang ekonomi maupun statusnya, berhak mendapatkan pelayanan medis yang terbaik. Prinsip ini harus menjadi nilai dasar dalam praktik kedokteran yang akan kami lakukan kelak di masa depan. Baik, demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Banatin Sabila dengan NPM 23082602222. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa refleksi mengenai video yang kami buat. Pertama adalah dari kendala dahulu. Mungkin saat wawancara itu di pinggir jalan, sehingga suara kendaraan terutama mobil dan kereta itu cukup mengganggu. Kemudian refleksi etika dan humanioranya. Setelah melakukan wawancara kepada salah satu warga tentang pelayanan BPJS, beliau menyampaikan bahwa tidak masalah jika antrian pasien BPJS lebih panjang karena menurutnya itu sudah wajar, mengingat banyaknya pengguna BPJS. Dari sini saya belajar bahwa kesabaran dan pengertian dari masyarakat terhadap sistem kesehatan ternyata cukup tinggi, asalkan proses tetap berjalan adil dan tertib. Kemudian saya saat ditanya tentang pengobatan atau obat yang tidak tanggung BPJS, beliau juga tidak ingin mempermasalahkan. Menurutnya tidak semua hal bisa digratiskan dan itu adalah risiko yang bisa dimaklumi. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa realistis asal mereka diberi informasi yang jelas dan jujur. Ini mengajarkan saya bahwa dalam dunia kesehatan
Komunikasi yang baik dan transparansi sangat penting. Dan terakhir, ketika saya bertanya apakah beliau pernah merasa dipersulit atau dilayani berbeda karena memakai BPJS, jawabannya adalah tidak. Beliau merasa selama ini pelayanan cukup baik dan tidak ada perbedaan mencolok. Ini mengingatkan saya bahwa etika dalam pelayanan kesehatan masih terjaga dan penting untuk terus dipertahankan agar semua pasien merasa dihargai dan setara. Kemudian hal yang bisa saya pelajari adalah pasien bisa menerima kekurangan sistem jika prosesnya jujur dan adil. Transparansi dan komunikasi adalah kunci agar pasien merasa dihargai. Kemudian sikap empati dan perlakuan setara membuat pasien merasa nyaman meskipun memakai layanan bersifat subsidi atau gratis. Untuk sifat kedepannya, lebih menghargai setiap pasien tanpa membeda-bedakan, baik itu pasien umum maupun BPJS, belajar menyampaikan informasi secara jujur dan jelas, dan dalam layanan atau obat yang tersedia, mengembangkan kesabaran baik dalam menghadapi sistem yang belum sempurna maupun dalam melayani pasien yang banyak dan beragam. Terus mendengarkan suara masyarakat karena dari sana saya bisa tahu apa yang benar-benar dirasakan dan apa yang dibutuhkan pasien. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaliani, NPM 23080221. Sini saya sebagai pengedit video dan saya akan menyampaikan refleksi mengenai video yang telah saya buat. Video yang telah saya buat agak terasa rumit karena mengedit berbagai video, bermacam-macam video dan dengan durasi yang panjang, lalu menambahkan beragam-ragam aneka tambahan buat video lebih menarik lagi. Tetapi saya suka dengan mengedit video karena mengedit video itu hobi saya yang suka mengedit video. Untuk kendala perbuatan video, kendalanya dia agak terasa rumit. Pelajaran yang bisa saya ambil, kita harus selalu sabar dalam mengedit atau apapun itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kwina Rahmadani Lubis dengan NPM 2308260223. Di sini saya akan menyampaikan beberapa refleksi mengenai video yang telah kami buat. Dimulai dari hal menarik apa dan kendala apa saja yang kami lewati dalam proses pembuatan video. Pertama mungkin hal menarik apa. Jadi hal menarik menurut saya pada proses pembuatan video yaitu saya mengetahui jawaban langsung dari narasumber terkait pertanyaan yang kami berikan. Lalu kendala yang kami dapatkan mungkin ada beberapa yang bentrok dengan jadwal kuliah dan juga karena kami mengambil lokasi untuk perekaman video itu ada di taman, jadi mungkin ada sedikit suara keramaian. Nah, jadi refleksi etika dan humaniora berdasarkan pertanyaan yang telah kami berikan dan dijawab oleh narasumber. Nah, dari pernyataan narasumber, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan etika dalam pelayanan kesehatan dengan cara BPJS. Nah, jadi si narasumber ini kan dia menyampaikan bahwa ketika dia berobat menggunakan BPJS, ia harus menunggu lebih lama, menghadapi sifat perawat yang kurang ramah, lalu ada beberapa obat yang tidak diterima secara lengkap. Nah, sebaliknya saat dia menggunakan layanan umum, pelayanannya jauh lebih cepat dan juga ramah dan lebih memuaskan. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang etika kedokteran, jadi pasti menimbulkan rasa prihatin ya bagi seseorang yang menggunakan BPJS. Padahal seseorang yang menggunakan BPJS dan yang menggunakan pelayanan umum itu seharusnya mempunyai hak yang sama atas pelayanan kesehatan. Nah, tidak seharusnya status ekonomi ataupun jenis layanan menjadi dasar perlakuan berbeda. Nah, hal ini tuh sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika kedokteran, yaitu seperti justice, yaitu keadilan. Lalu pelajaran mungkin yang bisa diambil dari video ini, saya belajar bahwasanya menjadi tenaga kesehatan itu tidak hanya harus berkompetensi secara klinis, tetapi juga harus memiliki kesadaran yang etis dan kemanusiaan yang tinggi dalam melayani masyarakat tanpa ada diskriminasi, melihat dari dia segi ekonomi atau pelayanan jenis apa yang dia ambil. Nah, rencana dan tindakan selanjutnya itu, pertama, bagi saya mahasiswa meningkatkan kesadaran diri dan edukasi kepada diri sendiri dan orang sekitar. Jadi langkah yang harus diambil adalah memperdalam pemahaman tentang etika profesi kedokteran, prinsip keadilan dalam pelayanan masyarakat, serta sistem BPJS yang menyeluruh.
Baik, sekian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Arif Hasibuan, NPM 2308260268. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi dari proses pembuatan video yang telah kami lakukan, mulai dari pengalaman menarik, kendala, hingga pelajaran dan rencana tindak lanjut. Hal yang paling menarik adalah ketika kami bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui pendapat mereka terkait pelayanan kesehatan antara pasien BPJS dan umum. Namun kami juga menghadapi kendala waktu karena jadwal pengambilan video seringkali bertabrakan dengan kuliah dan aktivitas lain, sehingga prosesnya mengalami beberapa penundaan. Dari hasil wawancara dan observasi, kami menemukan bahwa masih ada ketimpangan pelayanan antara pasien BPJS dan umum. Ini menunjukkan bahwa meski akses layanan telah terbuka melalui BPJS, kualitas dan perlakuan setara masih menjadi tantangan besar. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan sangat penting dan kurangnya edukasi mengenai hak dan prosedur BPJS dapat menimbulkan persepsi negatif yang seharusnya bisa dicegah. Sebagai bentuk tanggung jawab ke depan, kami menyadari pentingnya untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak sebagai pasien BPJS dan bagaimana menyuarakan keluhan. Mendorong pelatihan bagi tenaga kesehatan termasuk kami sebagai calon dokter agar dapat melayani secara profesional tanpa membedakan status pasien. Menanamkan nilai kesetaraan bahwa setiap pasien berhak atas layanan terbaik terlepas dari jenis asuransi atau kondisi finansial lainnya. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afni Laila, NPM 2308260220. Saya sendiri dari kelompok bioetik 8. Tujuan saya di sini untuk menyampaikan beberapa refleksi mengenai video yang sudah kami buat. Hal-hal yang menarik selama pembuatan video yaitu salah satunya adalah narasumber kami sangat baik dan sangat ramah. Kemudian untuk kendala yang dapat kami sampaikan dalam proses pembuatan videonya, ada beberapa suara-suara dari jalanan karena emang dalam proses pengambilannya di sore hari dan jalanan lagi ramai-ramainya. Kemudian untuk kesimpulan dari narasumber kami sendiri, mereka masih banyak yang kurang paham ataupun masih bingung dalam mengenai pemakaian BPJS itu sendiri. Untuk pelajaran yang dapat kami ambil dari video ini adalah untuk adil dalam pemberian layanan kesehatan, baik itu untuk yang pengguna BPJS maupun yang pengguna mandiri. Kemudian untuk tindakan selanjutnya yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa kedokteran yaitu bisa membantu masyarakat dengan melakukan edukasi pemahaman mengenai BPJS. Mungkin sekian mengenai video refleksi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimal Rafi Puga dengan NPM 2308260267 dari kelompok bioetik nomor 10. Tujuan saya membuat video ini untuk membuat video refleksi diri mengenai video yang udah kami buat ini. Jadi poin pertama untuk hal menarik apa yang saya dapat dari pembuatan video wawancara ini, yaitu ilmu baru, pengetahuan baru, dan jadi lebih dekat sekaligus tahu apa kata masyarakat mengenai hal yang kami bawa. Untuk kendalanya, bentrokan jadwal yang membuat sedikit sulit untuk penentuan waktu wawancaranya. Oke, selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu poin etika dan humaniora. Yaitu yang kami jumpai dari wawancara kemarin itu ya definisi di mana keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat. Apakah tanpa memerlukan biaya yang tinggi masyarakat dapat kalau misalnya sakit itu bisa berobat dengan fasilitas dan penanganan kesehatan yang layak hingga masyarakat tersebut bisa sembuh. Oke, selanjutnya untuk poin berikutnya yaitu pelajaran yang bisa saya ambil dari wawancara ini, kita sebagai dokter boleh membantu pasien biar lebih mudah untuk pembayaran untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang bisa lebih layak. Kita juga bisa membantu agar pasien bisa lebih mudah mendapatkan kesehatan yang layak tanpa perlu biaya yang tinggi. Apa tindakan yang bisa saya ambil selanjutnya?
kami akan terus mengedukasi atau memberi tahu terus kepada masyarakat mengenai keadilan yang sebenarnya ini. Oke, mungkin itu saja untuk tujuan video refleksi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 2308260224. Di sini saya akan menyampaikan beberapa refleksi mengenai video yang telah kami buat. Yang pertama adalah dimulai dari hal yang menarik dan kendala apa saja yang telah kami lewati untuk pembuatan videonya. Yang pertama adalah hal yang menarik. Hal yang menarik adalah dapat mengetahui secara langsung respon dan jawaban dari masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah kendala yang kami dapatkan. Kendala yang kami dapatkan adalah jadwal pembuatan video yang seringkali bentrok dengan jadwal kuliah dan jadwal kegiatan lainnya, sehingga terjadi penundaan yang cukup lama dalam pembuatan videonya. Selanjutnya adalah pelajaran yang bisa dipetik dari video yang telah kami buat. Yang pertama adalah pentingnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan. Masyarakat itu merasakan adanya perbedaan kualitas pelayanan kesehatan antara pasien BPJS dan pasien umum. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun akses telah diberikan melalui BPJS, kualitas layanan yang setara untuk semua lapisan masyarakat masih menjadi PR yang besar. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa diambil bahwa kepercayaan publik sangat krusial bagi keberhasilan program kesehatan. Dan yang ketiga adalah perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, dikarenakan ada kemungkinan bahwa sebagian ketidakpuasan atau perspektif negatif timbul itu karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme hak dan kewajiban pasien BPJS. Selanjutnya adalah rencana tindakan atau sikap selanjutnya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah edukasi masyarakat. Inisiatif ini untuk mengedukasi tentang hak-hak mereka sebagai pasien BPJS, prosedur yang benar, dan saluran pengaduan jika ada ketidakpuasan. Selanjutnya adalah mendorong pelatihan, yaitu sarankan atau inisiasi pelatihan bagi tenaga kesehatan, termasuk diri kami nantinya, yang berfokus pada pelayanan yang berpusat pada pasien dan sensitivitas budaya tanpa memandang status pembayaran. Dan selanjutnya adalah membangun budaya kesetaraan. Sebagai calon dokter, kami harus bisa menanamkan dalam diri kami sikap bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik, terlepas dari jenis asuransi ataupun kemampuan finansialnya. Baik, sekian yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Irham Salah dengan NPM 2308260265. Nah, saya dari kelompok Bioetik 8. Nah, jadi tujuan saya di sini untuk menyampaikan beberapa refleksi mengenai video yang kami buat. Yang pertama, hal-hal yang menarik selama pembuatan video, yaitu narasumber kami sangat ramah dan baik ketika wawancara. Mungkin untuk kendala dalam pembuatannya ada beberapa suara dari jalanan, karena emang dalam proses pengambilannya di sore hari dan jalanan yang lagi rame-ramenya. Kemudian untuk kesimpulan dari narasumber sendiri, mereka masih banyak yang kurang paham ataupun masih bingung mengenai pemakaian BPJS itu sendiri. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari video ini adalah untuk adil dalam pemberian layanan kesehatan, baik itu untuk yang pengguna BPJS ataupun yang tidak. Mungkin untuk tindakan selanjutnya, saya sebagai mahasiswa kedokteran bisa membantu masyarakat dengan melakukan edukasi pemahaman mengenai BPJS. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kalimat dan kata yang kurang tepat saya gunakan. Saya selaku mahasiswa kedokteran M. Irham Salah izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.